Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di vlog Guru SD. Vlog untuk para guru SD dan juga moms-moms semua yang mungkin saat ini melakukan PJJ. Otomatis anak-anak SD ada di rumah dong gitu ya. Nah, aku mau bagiin tips gimana caranya reading aloud, membacakan nyaring dengan seru untuk anak-anak, bikin anak-anak seru gitu, menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam buku. Yang pertama, kita pilih dulu bukunya. Mau buku yang manapun itu sebenarnya bisa aja diceritain. Karena seru atau tidaknya sebuah cerita yang dibacakan oleh seseorang itu bagaimana pembacaan atau pembawaan seseorang itu terhadap ceritanya. Kalau misalnya ceritanya seru tapi bawainnya ya datar, kayak pada suatu hari hadir seorang anak bernama, nah itu kan membosankan gitu ya, apalagi dalam waktu yang lama untuk anak-anak. Nah, kita juga bisa kok, semua orang bisa melakukan reading aloud dengan cara yang seru kalau mereka mau mencoba untuk ekspresif dan mengeluarkan jati diri anak kecil dalam dirinya gitu. Oke, sekarang aku mau bacain Piko. Bukunya Gara-gara Piko. Jangan lupa selalu menyebutkan nama penulis dan nama ilustratornya. Ini ditulis oleh Kak Fajrul Rahmat dan digambar oleh Kak Wastana Haikal. Wah, apa ya isi buku ini? Kayaknya seru atau kayaknya bakal seru. Ini akan memberikan mindset kepada anak untuk mau menikmati buku ini, bahwa di buku ini pasti seru gitu. Kita rayu dulu mereka, ini kayaknya seru deh gitu. Ini kayaknya bukunya rame deh, biar dia itu tertarik untuk mau baca buku bareng gitu. Ini untuk kelas rendah ya, karena untuk kelas tinggi udah jarang, apalagi umur 15 tahun itu udah jarang sih digunakan reading aloud. Melukis. Piko sedang melukis kereta karnaval untuk ulang tahun desa yang ke-100. Di sini sedikit tulisannya karena emang untuk anak kelas rendah. Ini ada seret. Setiap kata seret kita bisa ucapkan dengan nada yang berbeda. Misal seret atau seret, atau enggak seret, atau dengan intonasi yang berbeda biar anak-anak lebih tertarik gitu. Wih ya, ibu atau mama atau bu guru bisa mengeluarkan suara yang berbeda gitu dalam untuk satu kata. Itu kan menjadi sesuatu yang wow gitu untuk anak-anak gitu. Seret atau enggak bisa. Terus untuk anak yang belum mengenal kata, ini bisa menjadi poin penting. Ketika dia menemukan huruf S, R, E, T, ini tanda seru ya. Dia mulai bisa mendengar dan mencocokkan dengan simbol. Oh, tulisan yang ada ininya itu, simbol ininya itu dibacanya seret gitu. Nah, S-nya di mana? S di gigi. R-nya ada di langit-langit mulut. Ada lidah dengan langit-langit mulut bertolak beberapa kali gitu ya. Seret. E-nya huruf vokal E. Kalau E biasanya saya ucapkan nyengir. E bukan I tapi E gitu. E. Seret. Oh, T-nya di mana? T-nya di lidah dan gigi. T. Seret. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa baca mungkin ini bisa menjadi pembelajaran. Ini kenapa wow banget reading aloud itu, karena dalam reading aloud kita bisa menanamkan banyak pembelajaran untuk anak-anak yang khususnya belum banyak tahu tentang dunia. Kemudian, karena terlalu bersemangat, Piko tidak sengaja menumpahkan chat. Ini bisa juga menjadi pembelajaran karena ini suatu masalah. Anak-anak sering melakukan kesalahan gitu. Oh,
Piko juga menumpahkan chat gitu, bagaimana kita bisa memberikan studi kasus gitu ya, ketika seseorang atau seorang Piko gitu ya melakukan kesalahan, apa yang dia akan lakukan gitu. Nanti kalau misalnya suatu hari anak melakukan kesalahan gitu kan, mereka memiliki gambaran apakah apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melakukan kesalahan gitu. Kita bisa belajar dari buku ini nanti ya selanjutnya. Setiap kalimat selalu ada makna yang dapat disampaikan untuk anak-anak. Itu bagi saya ya. Tapi overall seperti itu. Tunggu dulu. Piko pikir ini tidak buruk. Nah, Piko mulai bereksperimen dari kesalahannya. Piko punya ide. Dia mulai mencampur warna dengan cat. Warna biru dengan pink. Bisa menambahkan pembelajaran soal warna dari satu buku. Belum satu buku ya, baru berapa halaman kita baca. Ada lagi nih kata ser. Mau sernya Inul Daratista atau sernya apa? Ser atau apa ya? Bisa, macam-macam suaranya bisa kita keluarkan. Banyak warnanya. Piko lalu mewarnai seluruh rumahnya. Dari kesalahan menumpahkan cat, akhirnya sekarang nih Piko mengecat, mewarnai seluruh rumahnya. Nah, kemudian Piko mencari benda lain untuk diwarnai. Rumahnya udah penuh sama cat. Piko mencari benda lain. Biasanya makna-makna dari setiap cerita nggak diceritain saat itu juga sih, biasanya nanti di akhir. Cuma untuk gambaran saja, setidaknya kita punya informasi yang akan diberikan nanti untuk anak-anak, bahwa dari setiap lembar halaman itu memiliki makna untuk disampaikan. Banyak banget maknanya itu. Nah, Piko mengecat rumah Bu Gajah dengan warna merah. Bisa belajar warna. Terus apa lagi? Piko mengecat rumah, H belakangnya, Bu Gajah, H belakangnya, nama merah, H belakangnya. Belajar mengucapkan H juga bisa ya, merah. Jadi anak-anak lebih paham. Oh, merah, gajah, rumah itu berakhir di mana? Di sini. Kemudian Piko mengecat genting Pak Kucing dengan warna kuning. Ing, N, dan G. Ini bisa belajar membaca dari sini juga. Mengerti simbol dengan artikulasi suara yang dikeluarkan gitu ya untuk simbol tersebut. Kan N sama G itu huruf itu kan simbol juga ya. Alfabet itu kan simbol. Kalau ada suara ang itu simbolnya bagaimana? N dan G gitu. Kemudian itu Piko mengecat genting Pak Kucing dengan warna kuning. Genting, ang, Pak Kucing, ang, warna kuning, ang. Anak-anak bisa belajar. Oh, ang itu N sama G gitu ya. Jadi suaranya ang gitu. Kemudian Piko mengecat beranda Bu Panda dengan warna merah muda. Da, panda, beranda, muda gitu. Ini D sama A, da. Ini bagus penulisnya, mantap, keren. Karena bisa membantu anak-anak untuk mempelajari sesuatu. Buku yang bagus memang seperti itu, banyak makna di dalamnya. Kalaupun nanti menemukan buku yang menurut teman-teman kurang bagus, teman-teman bisa membaguskannya dengan menceritakan secara ekspresif kepada anak-anak. Seenggaknya selalu ada pembelajaran yang dilakukan dalam setiap buku yang dibacakan. Piko mengecat atap rumah harimau dengan warna hijau. Nggak ada ya, di kalimat yang pertama nggak ada, cuma ini ada au. Kalau A ketemu U, jadi sebutnya au, harimau. Mau ditambahin lagu bisa kayak harimau, kau galak sekali. Enggak ya? Baik ya harimau? Ya bebas lah. Harimau boleh ditambah lagu biar pembacaannya menjadi lebih menyenangkan dan seru.
Anak-anak suka lagu kan biasanya ya. Kemudian Pico mengecat genta Pak Unta dengan warna magenta. Ini banyak, ini juga ada ungu, pintu kangguru, ungu. Itu gimana sih? Munyun. Kalau O monyong. Gitu kan. Untuk anak-anak yang baru pertama baca, belum baca mungkin ya, itu seenggaknya harus diperkenalkan, dan itu bisa diperkenalkan di rumah selama PJJ dengan cara reading aloud ini. Pico sangat senang mewarnai berbagai benda di desanya. Nih, gara-gara Pico, warga desa menjadi kesal. Semuanya berbondong-bondong. Ini gambarnya juga seru buat anak-anak. Sesekali aja diperlihatkan atau tidak, boleh. Sesampainya di atas bukit, semua warga desa yang kesal terdiam. Mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Nah, dari atas bukit terlihat kotanya itu indah setelah dicat. Mungkin sebenarnya pemaknaan dari setiap cerita itu bisa beda-beda setiap orang. Tapi kalau misalnya saya tangkap gitu ya, ketika si Pico melakukan kesalahan, tidak selalu kesalahan itu akan berbuah buruk gitu. Kadang-kadang mungkin kesalahannya itu ketika diimprovisasi bisa membuat sebuah kebaikan. Kayak misalnya ternyata warga suka loh sama hasil kesalahan Pico. Bukan hasil kesalahan sebenarnya ya. Ini hasil dari kreativitas Pico. Gara-gara Pico, warga desa menjadi senang. Nah, tadi Pico kan gak sengaja ya numpahin cat, tapi warga desa senang. Ini bisa memberikan gambaran kepada anak untuk take risk gitu, mengambil resiko. Gak semua resiko itu buruk gitu ya, berakhir buruk. Karena dalam gak setiap pilihan itu berakhir dengan resiko yang buruk. Ada resiko itu ada yang baik, ada yang buruk kan ya. Bisa kita pilih mau ambil pilihan yang mana. Jadi anak-anak berani untuk mau memilih sesuatu gitu ya. Dari buku ini aja udah banyak banget makna yang kita dapat gitu. Apalagi jika anak-anak sering dibacakan buku-buku yang lain. Mungkin segitu aja dulu untuk tips and trick reading aloud buku Gara-gara Pico. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.